Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wahidin Motor. Hari ini sobat, kita kedapatan motor yaitu Honda Win ya, motor legendaris. Ini masih semuanya yang ori ya, spabornya ori, depan juga masih spabor yang ori, luar biasa ya. Pemiliknya minta atau ownernya minta dia melakukan penggantian kampas kopling ya. Jadi kali ini kita akan mentutorialkan cara mengganti kampas kopling. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat YouTube sekalian ya. Sebelum lanjut sobat, alangkah baiknya di like, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang ke depannya dan mudah-mudahan memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat ya. Oke, kita langsung saja kita gaskan. Dan semoga untuk yang mau terjun di otomotif dan untuk pemula bisa menyimak videonya baik-baik biar nggak gagal paham ya. Karena di video saya sebelumnya sering saya katakan bahwa ilmu mekanik itu nggak jauh berbeda, cuman yang membedakan adalah ketelitian ya, ketelitian dalam mengerjakan sesuatu. Jadi seperti itu ya. Oke, kita langsung saja saya bongkar. Ini beda tipis dengan ini ya. Penggantian kampas kopling Grand atau Supra ya, itu beda tipis. Oke sobat, ini seperti yang kita lihat ya. Di rumah kampas koplingnya ini kayaknya udah kena ini. Tapi ntar kita buka ini oblak ya. Jadi kita bongkar dulu, kita cek ya. Ini sobat ya, seperti yang kita lihat, ini sudah aus ya, sudah kayak gergaji. Jadi ini mengakibatkan apa? Kampas kopling itu delay ya, delay. Artinya ada awalan dulu, baru kampas koplingnya berfungsi. Jadi kita akan koordinasi dengan ownernya, karena kalau melakukan penggantian kampas kopling toh atau kampas kopling saja, itu usianya nggak bakalan lama ya. Kita cek satu persatu. Ini lapisannya masih aman ya, dan juga masih yang ori. Kampas kopling memang sudah aus. Penutupnya juga sudah aus sobat, cuman masih boleh lah ya. Karena masih yang ori. Seandainya ini yang KW ya harus melakukan penggantian. Cuman masih yang ori, masih bertahan lama nih. Oke, saya koordinasi dulu dengan ownernya. Sekaligus saya melakukan pembersihan. Ntar kita lanjut pemasangan ya. Oke, kita lanjut sobat. Nah, ini semuanya sudah dibersihin ya. Ini kita menggunakan yang ori, kampas koplingnya. Namun sayang sekali sobat, saya sudah keliling cari ini rumah kampasnya. Saya nggak dapat satupun karena di daerah saya itu cuma ada dua penjual spare part, semuanya kosong ya.
Jadi saya berpesan sama ownernya, saya cuman halusin ini terus sambil kita pesan online ya. Ownernya itu mau pesan online. Jadi kita lanjut ke pemasangan sobat. Intinya sering saya katakan di video-video saya sebelumnya bahwa ilmu mekanik itu nggak jauh-jauh berbeda, cuman yang membedakan adalah ketelitian ya. Oke, kita lanjut. Sini kita pasang dulu rumah koplingnya. Di sini ada bos ya. Ini agak seret juga ini. Jangan lupa setiap komponen diberi pelumas dulu karena oli itu nggak langsung naik ya. Jadi diberi pelumas dulu sobat, biar nggak terjadi seret. Ini ada ring, ini nggak rusak sobat ya, memang bawaannya seperti ini. Kelihatan pecah ya, cuman bawaannya sudah begini. Terus di sini ada ring untuk penahan ini. Ya, dia masuk seperti ini. Jadi lapisan yang seperti ini memang tipis tapi berperan aktif di motor, apalagi di bagian kampas kopling ya. Kita masukin dulu seperti ini. Seperti ini sobat ya, diperhatikan. Ini apalagi kalau untuk pemula. Itu jatuh sobat ya, itu jatuh. Jadi mekanik itu harus banyak akal ya. Kalau nggak punya banyak akal jangan jadi mekanik. Intinya seperti itu. Terus kalau kita berpikir logika, ini saya masukin dulu, terus saya pasang, otomatis nggak bisa masuk ya, otomatis nggak bisa masuk. Jadi caranya kita menggunakan grease. Saya ambil grease-nya dulu ya. Kita kasih grease bagian sini. Ini sebagai lem ya. Ini sebagai lem. Karena grease ini memang juga nggak merusak mesin ya. Dia lengket sebenarnya. Oke. Sekarang kita pasang ringnya. Gempa sekalipun nggak bakalan jatuh lagi sobat ya. Jadi setiap pemasangan kampas kopling ya, ini perlu dipahami juga. Lebih bagusnya kalau direndam dulu menggunakan oli, kalau ownernya nggak buru-buru. Cuman kebanyakan ya, saya itu nggak rendam, cuman saya olesin oli dulu. Tapi olinya oli baru sobat ya, jangan bekas ya. Diolesin oli dulu ya. Intinya sering saya katakan di video saya sebelumnya sobat, bahwa ilmu mekanik itu nggak jauh berbeda, karena nggak mungkin buka bengkel kalau nggak punya ilmu ya. Cuman yang membedakan adalah ketelitian. Terus selanjutnya plat kampas kopling atau yang biasa disebut matahari. Kemarin ada yang chat saya bahwa bang, kebalik nggak masalah nggak? Nggak masalah ya kebalik. Intinya ini kan ada tajam ya, ada tumpul ya. Kalau tajamnya di dalam, semua tiga-tiganya itu harus di dalam semua. Jadi tergantung pemasangannya. Jadi ketika tumpulnya di dalam, ya harus tumpulnya semua yang di dalam ya. Jadi kalau masalah kebalik nggak masalah, yang penting searah. Oke? Terus kampas kopling lagi, jangan lupa diberi pelumas dulu.
Ini saya pasangnya tadi itu tajamnya di dalam sobat ya. Jadi tajamnya yang kasih di dalam. Janda itu nanti saya singgah lah. Sering saya ketemu Mbak itu. Ada nomornya itu. Tahu. Berapa nanya salah? Hah? Berapa nanya? 2 kayaknya. Jangan kata misalnya berjanda om. Jadi selanjutnya kita pasang ini ya. Udah sering masuk di SP5 om. Yang dari dua. Kalau ke SP5 singgah ke rumah om. Saya lorong-lorong 2. Mana sih namanya Haji Mariam, orang Maros, masih suaminya dekat semua itu. Kalau orang itu om sama saya itu bergaul tidak bosan karena saya ini suka berjanda. Pastikan ini rapat ya, pastikan ini rapat ke dalam. Jadi ring yang tadi akan ditekan oleh penutup ini, dan walaupun tsunami sekalipun paling motornya yang hanyut sobat. Oke. Nah ini yang paling penting juga, ring ya. Ada 2, yang satu di depan, yang satu di belakang. Terus yang ini ada 2 baut ya, ada 2 baut, semuanya cocok. Di sini cocok, di sini cocok ya. Jadi membingungkan. Sekarang sering saya katakan juga di video saya sebelumnya bahwa kenali fungsinya, kenali fungsinya. Jangan terlalu menghafal karena semua motor nggak semua sama. Kemudian kalau mau dihafal keseluruhan, memori itu full. Sekarang kita lihat di sini. Di penindis perkopleng ini ada lubang ya, ada lubang. Ketika kita menggunakan yang besar di belakang, otomatis ini nggak bisa masuk. Tapi ketika yang kecil, dia akan loss. Jadi kenali seperti itu, kenali fungsinya. Jadi yang mana kita taruh di belakang, yang kecil. Bisa dipahami ya, yang kecil karena di sini loss. Jadi nggak ada halangan ya, nggak ada halangan. Ingat sobat, kampas kopling yang normal ya, kampas kopling yang normal. Sebelum perkoplingnya dikencangkan atau dipasang, ini kendor ya, longgar ya. Ini kampas koplingnya itu longgar, bisa main ya. Sebelum per ini dikencangkan, ini main ya. Ingat, ini main. Ketika pernya belum dipasang tapi ini nggak main, berarti ada masalah, perlu dicek lagi. Sekarang kita pasang pernya dulu. Terus cara membedakan baut mangkok yang di bawah sini, mangkok oli, terus dengan baut perkopleng ini, karena sedikit perbedaannya, jadi membingungkan ya. Kita ambil ke 66-nya, di sini ada 4, di sini ada 2. Kita ambil ke 66-nya seperti ini. Panjangnya yang membedakan sobat, panjangnya yang membedakan ini. Ini ada 2 yang pendek nih ya, ada 4 yang panjang, berarti yang panjang itu di sini. Jadi sering saya katakan jangan terlalu menghafal, kenali fungsinya ya. Jadi yang ini yang 2 itu sejajar, berarti dia di bagian bawah. Jadi ini ilmu mendasar ya, untuk yang mau melakukan sendiri. Ingat, ini kendor ya, ini kendor.
setelah per ini dikencangkan, baut ini dikencangkan itu kampasnya itu nggak main lagi ya, nggak main lagi. Oke. Kalau ini memang oblak sobat ya, tetap ada jeda ya. Sekarang kita pasang apa namanya, roda gila atau apa ya. Ingat, ada ring ya, ada ring tipis. Terus mangkoknya Mana jadi minta bos? Jadi di situ, di sampingan, di samping lemari kaca. Sebelah sana. Di sana. Nah. Jadi di sini ada bearing, di sini ada bearing ya. Tinggal dipasang baknya. Mungkin sobat YouTube ya bisa lah untuk pasang bak. Jadi seperti itulah ketika melakukan penggantian rumah kampas kopling ya. Jadi intinya itu ketelitian. Mungkin sekian dulu dari kami. Salam dari Wahidin Motor ya.